Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Mas Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Teman-teman, hari ini kita mau sharing nih tentang 3 cara supaya kita bisa bertahan hidup selama 6 bulan walaupun tidak bekerja. Wah, penasaran kan? Selain satu ini. Gimana caranya Pak Vino supaya kita ini kok bisa tanpa bekerja 6 bulan ya kan masih bisa bertahan hidup. Jadi masalah apa ya, sekali lagi bicara tentang financial education gitu ya. Ini bicara tentang edukasi finansial, dimana mungkin di bangku sekolah kita nggak diajarkan untuk mempunyai yang namanya apa, biaya atau mungkin dana tak terduga gitu ya. Tak terduga itu ya mungkin sewaktu-waktu seperti sekarang ini kita, contohnya ini ada PPKM ya kan, pembatasan pemerintah gitu kan, kita nggak boleh untuk misalnya buka toko lah, kita nggak boleh beraktivitas lah dan lain-lain ya. Itu kan tidak terduga teman-teman ya kan, kita nggak tahu nih COVID juga datang dengan cara seperti ini, berapa lama kita nggak pernah tahu. Jadi nah ini bicara lagi tentang financial education gitu ya, bicara tentang edukasi finansial. Dan saya tuh miris gitu ya, mirisnya kenapa? Ada beberapa seperti kita tahu ya, driver ojol ya kan, ojek online, mereka itu sampai memberikan singkatan PPKM itu pelan-pelan kami mati gitu ya. Jadi mereka nggak, berarti ini membuktikan dengan kata-kata seperti ini, dengan singkatan PPKM itu pelan-pelan kami mati, berarti ini membuktikan bahwa mereka tidak memiliki dana cadangan gitu ya, atau mungkin biaya tak terduga untuk kehidupan di masa mendatang. Oke. Jadi ini miris sekali, dan banyak sekali orang-orang yang mungkin buka toko, mereka ngomong kalau saya nggak buka toko saya bisa nggak makan Pak, saya bisa mati malah gitu kan. Saya nggak mati karena COVID tapi mati karena kelaparan contohnya gitu. Nah ini miris sekali gitu, berarti pendidikan finansial tentang bagaimana menyimpan uang dan bagaimana menyediakan uang untuk biaya tak terduga tadi berarti nggak ada sama sekali. Nah nanti kita akan bahas teman-teman, ada 3 cara gitu ya supaya kita bisa tetap bertahan hidup gitu ya selama 6 bulan walaupun tidak bekerja. Cuman tadi saya ingin mengkritisi yang tadi gitu ya, ingin mengkritisi bahwa oke lah kalau ada yang ngomong Pak penghasilannya kan nggak cukup, penghasilannya tuh buat sekali makan sehari sudah habis. Nah oke, saya kadang berpikir gini, ada beberapa mungkin driver ojol ya, ojek online, mereka di kantong mereka tuh sedia rokok gitu kan, ada rokok 1 pak, ada 2 pak, mereka standby ada rokok. Saya berpikir bahwa ini rokok kan belinya pakai duit ya, belinya pakai uang. Nah kalau Anda bicara bahwa saya nggak bisa buat nabung Pak, berarti Anda nggak konsisten gitu ya, berarti ini nggak konsisten. Anda bisa beli rokok ya kan, Anda bisa beli rokok untuk ngeluarin uang mungkin puluhan ribu ya, belasan ribu lah ya, kita bicara belasan ribu, tapi Anda ngomong untuk tabungan nggak ada. Nah, itu belasan ribu aja mungkin habis 3 hari 4 hari. Nah gimana kalau kita bicara tentang menabung tadi, menabung kita coba kalau kita menabung 3 hari 4 hari 14 ribu gitu, apalagi kalau dijadiin emas itu bisa dapat berapa. Nah ini kita pola pikir, inilah pendidikan finansial ini nggak diajarkan di bangku sekolah kita. Jadi kita mau belajar hari ini teman-teman, itu 3 cara ya supaya kita bisa bertahan hidup selama 6 bulan walaupun tidak bekerja. Yang pertama yaitu ya menabung. Sesuai dengan video-video saya sebelumnya, saya mengajarkan tuh ya kita menabung gitu loh. Nah, ini sesimpel itu loh Pak, ini saya sudah tahu Pak. Nah ya harus dijalankan dong kalau udah tahu kan. Jadi menabung itu gimana? Jadi menabung itu menyisihkan, bukan menyisakan. Nah, ini berbeda. Kalau kita menyisakan, contoh kita punya pendapatan 2 juta rupiah 1 bulan, kita pakai tinggal 200 ribu rupiah ya kan, tinggal 200 ribu rupiah kita baru tabung ya kan, kita ini baru apa, simpan. Berarti Anda menyisakan bukan menyisihkan. Menyisihkan tuh di awal, menyisakan di akhir. Jadi kalau menyisihkan berarti Anda punya contoh, punya pendapatan 2 juta rupiah, Anda sisihkan nih. Kalau saya ini ya untuk biaya tidak terduga gitu ya, untuk simpanan semasa apa, dalam arti masa depan itu ya, yang kita nggak duga-duga, itu saya punya sisihkan 25%. 25% dari penghasilan saya. Contoh kalau Anda punya uang 2 juta rupiah ya penghasilan Anda, maka bermakna Anda harus punya 500 ribu rupiah dong ya kan, 500 ribu rupiah untuk
biaya tak terduga tadi yang Anda simpan, nggak boleh diotak-atik ya. Anda nggak boleh nggak boleh pakai uang itu, Anda betul-betul tabung ya. Kalau perlu Anda tabung ke tempat yang tanda kutip nggak bisa diambil pakai ATM gitu kan. Ada satu simpan di sana, itu memang betul-betul untuk biaya tak terduga Anda. Kalau memang betul-betul sangat butuh mendesak seperti sekarang ini ya kan, di ada COVID ya kan, kita ini hidupnya sangat tertekan sekali kan, mungkin PPKM lagi, kita ini kekurangan pendapatan, maka Anda bisa pakai uang tadi, uang yang Anda simpan tiap bulan tadi, untuk Anda bisa gunakan ya. Kalau Anda bicara tentang 6 bulan bermakna kan, berarti contoh biaya hidup orang berapa sih, biaya hidup kita misalnya nih, kita sama keluarga gitu kan 3 juta rupiah 1 bulan, bermakna kalau kalikan 6 berarti 18 juta rupiah ya kan. Gimana kita bisa punya 18 juta rupiah dalam dalam 6 bulan ini kita bisa simpan gitu ya. Banyak orang itu sudah bekerja mungkin puluhan tahun ya, nggak usah puluhan tahun deh, ada yang udah bekerja 6 tahun 7 tahun tapi nyimpan dana satu rupiah pun enggak gitu ya kan. Disimpan 25%-nya untuk kebutuhan yang mendesak nanti ke depannya atau tak terduga yang tadi saya sebutkan tadi, itu nggak ada. Ada yang kerjanya udah 10 tahun bahkan 12 tahun, ini ya selama ini ngumpulin apa gitu loh. Ini saya berpikir kalau Anda masih mengelak, Pak nggak cukup Pak buat kebutuhan sehari, semua itu bukan masalah cukup apa nggak cukupnya, tapi bagaimana Anda bisa meletakkan atau memprioritaskan apa yang memang penting, yang mendesak penting itu yang diutamakan dulu ya kan. Contohnya kita harusnya sandang pangan papan dong ya kan, ini yang paling utama, sandang pangan papan. Nah ketika ini sudah Anda penuhi teman-teman ya kan, sudah Anda penuhi, baru Anda pasti berpikir wah bagaimana bisa beli mobil. Nah itu kan berpikir nanti, tapi kita sandang pangan papan udah terpenuhi, baru kita harusnya jangan lupa kita punya dana cadangan, dana simpanan untuk bisa untuk kebutuhan yang mendesak tadi, yang tiba-tiba tidak terduga tadi ya. Jadi ini pelajaran berharga teman-teman ya, tabungan simple ya. Kalau saya di video saya selalu menyebutkan bisa nabung di emas, saham atau properti gitu ya. Kalau untuk kebutuhan mendesak atau mungkin untuk ini tak terduga tadi, biaya tak terduga, kita ya simpannya harus pakai tunai gitu kan. Kita simpan di satu rekening yang berbeda dengan rekening kita yang sekarang. Misalnya rekening bisnis ya kan, harus dibeda-bedakan, rekening bisnis sendiri, rekening kebutuhan sehari-hari kehidupan ini. Lalu rekening ini nggak boleh diotak-atik ya kan, rekening ini harus rekening tanda kutip rekening yang uang dingin gitu ya, nggak usah diotak-atik lah, uang yang ibaratnya uang hilang ya, kita sebut uang hilang. 25% dari penghasilan kita anggap saja itu hilang. Nah seperti tadi ya saya cerita, kalau misalnya beli rokok kan uangnya itu kan hilang tuh kan, jadi uap lah. Ini sama Anda anggap aja ini uangnya hilang, tapi Anda simpan ini untuk biaya tak terduga atau biaya yang untuk di masa depan. Oke. Yang kedua teman-teman, untuk kita punya bisa bertahan hidup selama 6 bulan walaupun tanpa bekerja, yaitu bangun aset. Ini udah pasti gitu ya, kita harus bangun aset kita. Aset itu bisa berupa banyak ya, berupa properti ya kan, lalu Anda bisa punya aset surat berharga dan lain-lain. Anda punya properti contohnya, Anda bisa sewa-sewakan ya kan, bisa jadikan kos-kosan, lalu bisa dapat passive income per bulan ya kan. Lalu Anda mungkin punya properti bisa dikontrakan, kalau nggak kepake memang ini sudah Anda kumpulkan dari penghasilan Anda, bisa disewakan ya kan, untuk bisa menghasilkan uang per bulan gitu kan, atau mungkin per tahun. Jadi kita harus kalau saya ngomong itu kenapa banyak orang negara maju, mereka ini bisa sukses dalam ekonomi ya, mereka bisa berhasil dalam kehidupannya karena mereka ini pandai gitu ya, memanfaatkan uang yang ada gitu kan. Jadi uangnya itu yang bekerja untuk mereka, bukan kitanya yang bekerja mati-matian gitu kan. Karena kesalahan orang Indonesia kebanyakan, bukan berarti kita nggak harus kerja keras ya, kita tetap harus kerja keras, tapi ketika kita bekerja keras akhirnya kita bisa menghasilkan duit ya. Duit inilah kita harus pikir atau putar otak kita untuk duit ini bisa bekerja buat kita, duit ini bisa berputar lagi jadi uang lagi. Jangan uang itu jangan dibiarin nganggur. Nah seringkali ini kita buat uang ini nganggur ya, bahkan bukan nganggur lagi, uang ini kita pakai untuk kesenangan kita, untuk kita konsumtif, jangan kita pakai hal-hal yang nggak perlu, bukan dibangun untuk aset, untuk beli aset, bukan, malah dipakai untuk kesenangan kita. Akhirnya setelah ada kebutuhan seperti ini, kebutuhan mendesak, kalau 6 bulan kita nggak bisa kerja nih, nggak bisa ngapa-ngapain,
ya matilah kita gitu kan, kita bicaranya seperti itu. Akhirnya kita merasa, wah saya nggak punya uang Pak, saya ya akhirnya kita beralasan kan. Sehingga ya, kalau Anda punya berapapun uang Anda bisa mulai bangun aset Anda gitu kan. Mulai dari properti yang mungkin harganya murah dulu, Anda mungkin beli sawah lah, atau mungkin Anda beli tanah, ya kan. Tanah pun bisa disewain sekarang gitu kan. Lalu aset inilah yang bekerja untuk kita. Ya jelas kalau Pak, kalau punya aset berarti kan harus punya penghasilan yang bagus dulu. Yes, betul. Kita harus punya penghasilan yang bagus dulu, ya kan, baru kita bisa bangun aset kita. Kita baru bisa bisa punya passive income yang baik. Oke. Jadi selain Anda tadi harus menabung, ya pasti perbaiki penghasilan Anda gitu kan. Perbaiki penghasilan Anda dan bangunlah aset. Yang terakhir teman-teman, yang ketiga, ini kembali lagi ke yang pertama gitu ya. Menabung, sudah. Ya ini menabung itu saya selalu ulang-ulang terus gitu ya. Karena saya pribadi pun seringkali juga masih terlena gitu. Wah ini uang kalau misalnya nggak usah ditabung, saya bisa beli sesuatu yang saya senang gitu kan. Misalnya nih saya bisa beli HP baru contohnya gitu. Waduh, kalau beli HP baru terus kita nggak akan bisa simpan uang dengan baik gitu kan, karena setiap berapa bulan, satu semester HP-nya keluar yang baru terus gitu kan, kalau kita ganti-ganti HP. Jadi kita ini bicara tentang menabung itu diawali dengan komitmen dan konsisten. Jadi kita harus konsisten tiap bulan. Memang kalau kita sisihkan 25% untuk biaya tadi, itu betul-betul harus komitmen di sana. Ya memang 25% setiap bulan, nggak boleh bolong. Sudah, apapun yang terjadi nggak boleh bolong dan dikunci. Itu penghasilannya ada dikunci. Itu anggap aja uang hilang gitu ya. Kalau udah 25%-nya kita sisihkan, kita ambil, kita taruh ke rekening yang berbeda. Sudah, itu sisihkan. Itu anggap aja uang hilang. Nah, itu kita kunci di sana. Sudah. Nah, itu kalau kita konsisten terus-menerus ya kan, dengan penghasilan kita semakin bertambah bagus, penghasilan kita semakin naik, ya otomatis kita akan dapatkan tabungan yang tak terduga tadi untuk tak terduga atau mungkin kebutuhan mendesak. Kita bisa punya tabungan yang bagus, tabungan yang baik, tabungan yang cukup gitu kan, untuk masa-masa yang seperti ini, masa-masa dimana contoh kita 6 bulan nggak bisa bekerja. Jadi itu sharing saya ya. Jadi semoga ini bisa bermanfaat teman-teman ya, semoga ini bisa juga membuka cara berpikir kita dan kita bisa lebih maju dalam mengelola keuangan. Thank you. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif ya, klik like, jangan lupa subscribe juga, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.